perkenalkan nama saya Khaila Hanifah dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3 dengan NIM 2483110060 kelas C. Nah, saya di sini ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan berjudul Perkawinan Campuran. Nah, perkawinan campuran beda kewarganegaraan menurut para ahli 1898 nomor 158. Menurut para ahli itu mengatakan yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Nah, yang menurut para ahli yang satu laginya, menurut GHR, antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan dengan tidak ada pembatasan gitu. Nah, hukum yang tidak ada pembatasan, hukum yang berlainan adalah disebabkan karena salah satunya adanya perbedaan kewarganegaraan gitu. Perkawinan campuran beda kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 57 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan di Indonesia. Maksudnya tuh dalam buku Komplikasi Hukum Islam itu mengatakan pada pasal 57, maksudnya yang ke satu itu istri tidak dapat menjalankan kewajiban hubungan sebagai istri gitu. Terus yang kedua itu istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kayak gimana ya contohnya ya? Ya tidak dapat disembuhkan. Ya gimana ya? Ya udah gitu. Terus tuh yang ketiga itu istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kayak contohnya tuh kayak mandul, ada istilah lainnya lah gitu. Terus perkawinan campuran beda kewarganegaraan ini menurut Hukum Perdata Internasional di Indonesia itu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebut ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Secara teoritis dalam hukum perdata internasional dikenal dua pandangan ulama yang berusaha membatasi pengertian pernikahan campuran beda kewarganegaraan ini, yaitu yang ke satu itu pandangan yang beranggapan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan berlangsung antara pihak-pihak berdasarkan domisili, sehingga terdapat masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intel dari dua sistem yang berbeda. Nah, yang kedua ini pandangan yang beragam bahwa suatu perkawinan ini dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraannya antara
nasionalitasnya gitu. Nah, yang terakhir, akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan dalam hukum. Yang ke satu itu sistem hukum tempat diresmikan atau dilangsungkan, dalam bahasa lain lex loc legibilitas. Nah, yang kedua itu sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan itu yang dinamakan junior nationality. Nah, yang ketiga, sistem hukum dari tempat suami istri ke kemudian tempat bersama-sama setelah perkawinan itu adalah junior religi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Hanifah dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3 dengan NIM 2483110060 kelas C. Nah, saya di sini ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan berjudul Perkawinan Campuran. Nah, perkawinan campuran beda kewarganegaraan menurut para ahli 1898 nomor 158 menurut para ahli itu mengatakan yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Nah, yang menurut para ahli yang ke satu laginya, menurut GHR, antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan dengan tidak ada pembatasan gitu. Nah, hukum yang tidak ada pembatasan, hukum yang berlainan adalah disebabkan karena salah satunya adanya perbedaan kewarganegaraan. Gitu. Perkawinan campuran beda kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 57 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan di Indonesia. Maksudnya tuh dalam buku Komplikasi Hukum Islam itu mengatakan pada pasal 57, maksudnya yang ke satu itu istri tidak dapat menjalankan kewajiban hubungan sebagai istri gitu. Terus yang kedua itu istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kayak gimana ya contohnya ya? Ya tidak dapat disembuhkan. Ya gimana ya? Ya udah gitu. Terus tuh yang ketiga itu istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kayak contohnya tuh kayak mandul, ada istilah lainnya lah gitu. Terus perkawinan campuran beda kewarganegaraan ini menurut Hukum Perdata Internasional di Indonesia itu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebut ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Secara teoritis dalam hukum perdata internasional dikenal dua pandangan ulama yang berusaha
dua pandangan ulama yang berusaha membatasi pengertian pernikahan campuran beda kewarganegaraan ini, yaitu yang ke satu itu pandangan yang beranggapan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan berlangsung antara pihak-pihak berdasarkan domisili, sehingga terdapat masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intel dari dua sistem yang berbeda. Nah, yang kedua ini pandangan yang beragam bahwa suatu perkawinan ini dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraannya antara nasionalitasnya gitu. Nah, yang terakhir, akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan dalam hukum. Yang ke satu itu sistem hukum tempat diresmikan atau dilangsungkan, dalam bahasa lain lex legibilitas. Nah, yang kedua itu sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan itu yang dinamakan junior nationality. Nah, yang ketiga, sistem hukum dari tempat suami istri ke kemudian tempat bersama-sama setelah perkawinan itu adalah junior religi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Asrilah dengan NIM 2483110086. Saya dari kelas HKC semester 3. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 14 dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya yang berjudul Solusi Hukum atas Kasus Hukum Perdata Internasional Aktual. Materi yang pertama yaitu studi kasus TKI. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang studi kasus TKI, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi TKI. TKI sendiri yaitu tenaga kerja Indonesia, yaitu warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dengan waktu yang telah ditentukan oleh dua belah pihak dari pekerja Indonesia dan negara yang bersangkutan dan menerima upah. Namun, istilah TKI telah resmi diganti menjadi pekerja migran Indonesia sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih menyeluruh bagi pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri. Baik, selanjutnya yaitu tentang kewajiban pemerintah terhadap tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Ini diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Baik, selanjutnya yaitu investasi asing. Investasi asing ini merupakan penanaman modal berupa aset, baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud, yang dilakukan oleh investor ke dalam perusahaan atau aset di negara yang lainnya. Adapun investasi asing ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu investasi langsung dan yang kedua yaitu investasi secara tidak langsung. Investasi langsung ini yaitu ketika seorang investor memegang langsung saham yang telah dia beli. Sedangkan investasi secara tidak langsung ini seorang investor tidak memegang saham pengendali terhadap perusahaannya. Adapun fungsi dan tujuan dari investasi asing ini yaitu fungsi dari investasi asing yaitu adanya modal baru, menambahkan
devisa dari negara tersebut, berdirinya perusahaan baru, dan mengatasi pengangguran yang berada di dalam negara tersebut. Adapun tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang lebih rendah. Baik, beberapa investasi asing, perusahaan dari investasi asing yang berada di Indonesia, yaitu beberapa di antaranya adalah ada Unilever, Google, Toyota, dan Maybank. Mungkin cukup sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaru, yaru sang yaru. Yaru.